semuanya, Willy di sini. Pada hari ini kita akan mengulas tentang Vario 150 ini. Hari ini kita akan mengulas tentang kelebihan dan kekurangan dari Vario 150 ini. Nah, ini adalah Vario 150cc keluaran terbaru dari pihak Honda, yang mana berarti ini adalah seri paling baru dari berbagai seri motor Vario. Nah, sebelum kita masuk ke bagian intinya, saya akan menampilkan beberapa cuplikan tentang motor ini. Berikut cuplikannya. Nah teman-teman, kelebihan pertama dari motor Vario ini adalah bentuk lampunya. Kita bisa lihat di sini, bentuk lampunya sangat sporty sekali dan mempunyai bentuk yang bertingkat. Nih, kita bisa lihat ini bertingkat dari atas ke bawah. Ini mengingatkan saya kepada lampu dari motor PCX yang juga bertingkat. Selain bentuknya yang sporty, lampu dari Vario ini semuanya sudah dilengkapi oleh lampu LED, termasuk lampu sen dan lampu rem belakangnya. Sehingga dengan menggunakan lampu LED ini, lampu akan lebih hemat energi dan juga lebih terang. Sehingga kita akan dapat menghemat biaya dalam membeli BBM. Nah, terus dengan menggunakan lampu LED ini, lampu akan lebih jarang konslet. Mengapa? Karena lampu LED menghasilkan panas yang lebih sedikit ketimbang lampu biasa. Karena suhu yang tidak terlalu panas, maka otomatis akan mengecilkan kemungkinan terjadinya konslet pada lampu Vario ini. Nah teman-teman, keuntungan yang kedua dari Vario 150 ini adalah Vario 150 ini telah menggunakan sistem kombi brake. Yang mana jika kita memencet rem belakang, maka secara otomatis rem depan akan ikut memelankan kecepatan dari motor ini. Menurut saya ini adalah sistem yang sangat bagus, karena kita tidak perlu repot-repot untuk menekan kedua rem dan tangan sebelah kanan kita akan lebih fokus dalam mengatur gas saat berkendara. Nah teman-teman, keuntungan ketiga dari motor Vario 150 ini adalah Smart Key System atau keyless. Jadi dengan menggunakan Smart Key System ini, kita tidak perlu menggunakan kunci seperti kunci pada umumnya yang masih menggunakan kunci colok ya, seperti itu. Di sini kita hanya perlu remote. Remote ini sepertinya sering kita jumpai seperti pada remote mobil. Ini adalah kunci atau remote dari Vario 150 ini. Pada remote ini hanya terdapat dua tombol, yang mana yang satu untuk mengaktifkan sistem keyless dan yang kedua adalah untuk tombol alarm dan sistem answer back. Nah, kalau untuk menghidupkan motor itu sendiri, kita hanya perlu memencet tombol ini. Dari lampu merah berubah menjadi warna hijau. Kalau lampu sudah berubah warna hijau, seperti yang tadi kita lihat, itu berarti sistem keyless dari remote ini ke motor sudah tersambung. Jika sudah tersambung, kita perlukan hanyalah memencet starter ini sampai ada bunyi. Nah, jadi bunyi ini menurut saya sangat berfungsi. Mengapa? Karena bunyi ini dapat memberitahu kita bahwa sistem keyless sudah tersambung. Setelah itu kita geser tombol ini. Nah, kalau sudah begitu, kita hanya perlu starter motornya seperti motor pada umumnya. Teman-teman, keuntungan keempat dari Vario 150 ini adalah panel speedometer yang sudah menggunakan panel digital. Tidak seperti pada Vario seri sebelumnya. Pada Vario sebelumnya, panel speedometernya ini masih menggunakan panel analog, yang mana itu masih belum terlihat canggih. Namun berbeda dengan Vario seri ini, pada seri ini
panel speedometer ini sudah menggunakan panel digital. Nah, pada speedometernya ini telah menggunakan latar LED negatif blue, yang mana membuat kita lebih mudah dalam melihat keterangan-keterangan yang terdapat pada speedometer. Sebenarnya terdapat banyak sekali fitur yang terdapat pada speedometer ini, seperti bar bahan bakar, speedometer, waktu, total jarak tempuh yang telah kita lalui, dan lain-lain yang akan saya tuliskan nanti di bagian samping video ini. Teman, kelebihan selanjutnya dari motor Vario 150 ini adalah lampu sen belakang yang terpisah dari lampu inti atau lampu remnya. Menurut saya lampu sen terpisah dari lampu remnya ini memberikan kesan yang sangat sporty. Jika mengingat kembali bahwa desain-desain seperti ini biasanya ditemukan pada motor-motor sport. Ini juga memberikan efek-efek keindahan kepada motor ini sendiri dan juga kepercayaan diri kepada pengendara motornya. Di sini bisa kita lihat, keren sekali bukan? Nah teman-teman, setelah kita mengulas tentang kelebihan dari motor Vario ini, alangkah baiknya juga kita akan mengulas tentang kekurangan dari motor Vario 150 ini. Jadi apa sih kekurangan dari motor Vario ini? Mari kita ulas. Kekurangan pertama dari motor Vario 150 ini. Kekurangan pertamanya adalah bentuk stang yang melengkung ke dalam dan bentuk stang yang lebih kecil. Berbeda dengan seri sebelumnya yang bentuk stangnya sedikit lebih besar. Pada seri kali ini stang motor Vario 150 sedikit lebih kecil dan sedikit lengkung ke dalam. Karena ukuran stang yang lebih kecil membuat spionnya sedikit lebih panjang, yang mana ini menurut saya membuat penampilan dari Vario 150 ini menjadi kurang menarik karena spion yang terlalu panjang. Nah, kekurangan yang kedua adalah sistem keylessnya ini. Sebenarnya sistem keylessnya ini mempunyai banyak kelebihan seperti yang telah kita bahas pada menit-menit sebelumnya. Nah, dan juga sebenarnya ini juga mempunyai kekurangan. Bisa kita lihat pada sistem keylessnya ini, tombol dari alarm dan answer back-nya itu satu, sehingga ini akan mempersulit orang jika ingin hanya menggunakan sistem answer back-nya saja. Di sini kita sudah mematikan mesin dari motor Vario 150. Jika saya ingin mencari keberadaan motor saya, sebenarnya kita hanya perlu untuk menekan tombol atau menggunakan sistem answer back-nya saja. Namun tombol dari answer back ini dan alarm disatukan, sehingga jikalau kita memencet tombol answer back ini untuk pertama kali, maka secara otomatis alarm dari motor ini juga akan hidup. Yang mana jikalau kita kelupaan, jika kita duduk motornya misalnya, nah ini akan langsung berbunyi alarmnya, maka ini akan membuat kita sedikit malu ataupun kita merasa kesal karena alarmnya ini. Kekurangan selanjutnya dari Vario 150 ini adalah pijakan kaki belakang yang kecil dan bodi bagian bawah dari Vario 150 ini sedikit cembung keluar. Bisa kita lihat sendiri dengan pijakan kaki belakang yang kecil dan bodi bagian bawahnya yang sedikit cembung keluar, ini akan membuat terkadang saat kaki kita menginjak pijakan kakinya ini akan membuat benturan sehingga menciptakan goresan atau calar pada bodi bagian bawah kita. Ini juga akan memperburuk penampilan dari Vario 150 ini dari samping. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Mohon maaf bila saya melakukan beberapa kesalahan. Like kalau Anda suka video ini dan dislike kalau Anda tidak suka. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya.